Pasca bentrokan polisi bersenjata berpatroli di jalanan ibu kota India, New Delhi. Sebelumnya bentrokan mereaksikan Amerika Serikat atas terpanasnya udara. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat. Karena seperti yang kita tahu bahwa di negara kita sedang terjadi penyebaran virus COVID-19. Nah, di negara kita sendiri pun juga sudah banyak memakan korban jiwa. Nah, oleh sebab itu, Ananda semua tetap di rumah saja, jangan kemana-mana jika tidak ada keperluan. Jangan lupa makan makanan yang bergizi, tetap jaga kebersihan dan jangan lupa untuk sering-sering mencuci tangan. Karena kalau kita sering mencuci tangan, maka kuman-kuman yang ada di tangan kita itu akan mati. Nah, satu lagi, jangan sering mengusap mata, hidung, mulut, dan sekitarnya yang ada di wajah agar tidak terpapar virus COVID-19. Bukan berarti kalau di rumah kita tidak bisa melakukan apapun. Kita bisa melakukan hal-hal yang bermanfaat seperti masak, membersihkan rumah, membantu orang tua, dan juga mencoba hal-hal baru di rumah seperti membaca buku. Gue sarankan agar Ananda yang sedang di rumah untuk sering-sering membaca buku. Baik, kita akan masuk ke pelajaran kita hari ini, yaitu ilmu pengetahuan sosial yang membahas tentang konflik dan integrasi sosial. Ananda semua pernah dengar kata konflik? Pasti pernah dengar dong ya. Tapi tahu nggak sih apa itu konflik? Dan apa faktor-faktor penyebab konflik? Dan juga bentuk-bentuknya. Nah, sebelum kita masuk lebih jauh tentang materi kita hari ini, alangkah baiknya jika Ananda menyaksikan video singkat berikut ini. Karena memang kalau kita bicara soal konflik antara Palestina dan Israel sudah berlangsung lebih dari setengah abad. Usaha perdamaian terus dilakukan termasuk oleh Badan Dunia PBB ya. Pada waktu itu ada Dewan Keamanan Persatuan Bangsa-Bangsa yang akhirnya berkumpul. Nah, babak baru datang menyusul setelah ada klaim sepihak dari Presiden Amerika Serikat. Donald Trump akan memindahkan kantor kedutaan besar Amerika Serikat dari Tel Aviv ke Yerusalem tahun ini itu sekitar tanggal 14 Mei. Nah, lalu pertanyaannya mengapa kota Yerusalem terus diperebutkan? Lantas bagaimana nasib Yerusalem selanjutnya dan bagaimana sikap Palestina terhadap hal ini? Kita simak informasinya berikut ini. Dalam bahasa Ibrani, Yerusalem disebut Yerusalem dan dalam bahasa Arab disebut Al-Quds. Yerusalem merupakan salah satu kota tertua di dunia, sekaligus kota yang selalu diperebutkan, dihancurkan, dan dibangun kembali oleh beberapa pihak. Konflik Palestina-Israel bermula dari konferensi Zionis pertama atau Basel Congress pada 1897 di Basel, Swiss. Dalam konferensi tersebut, organisasi Zionis merumuskan pembentukan Israel. Pengamat Timur Tengah dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Hamdan Bashar berpendapat, sebagai kota suci bagi tiga agama Abrahamik, tak heran jika Yerusalem selalu diperebutkan. Nah, yang dituntut oleh Palestina adalah itu, karena di situ ada beberapa situs juga yang berkaitan dengan tiga agama, sebenarnya nggak ada masalah. Gitu. Ada agama Yahudi, ada agama Kristen, ada agama Islami. Jadi sebenarnya kalau dari sisi itu mestinya Yerusalem ya nggak usah diutak-utik gitu, dibiarkan aja menjadi wilayah yang bisa digunakan oleh tiga agama itu. Jadi sisi agama sih semestinya tidak jadi permasalahannya. Yang bermasalah ketika kemudian secara politik ingin dikuasai oleh sekelompok. Jadi tidak punya siapa-siapa, tapi punya semua siapapun yang dikelola secara bersama sebagai international territory.
Sejak tahun 1960, sejumlah negara dan Dewan Keamanan PBB terus menggalakkan perdamaian antara Palestina dan Israel. Salah satunya Perjanjian Oslo tahun 1993 hingga KTT Paris 2017. Namun, upaya tersebut belum membuahkan hasil. Duta Besar Palestina untuk Indonesia, Zuhair Al-Sun, mengaku Palestina tetap membuka Yerusalem sebagai tempat suci tiga agama dengan catatan kota tersebut ada di bawah kedaulatan Palestina. نحن أعلنا وقلنا أن مدينة القدس ستكون عاصمة الدولة الفلسطينية وستكون مدينة مفتوحة لكل الأديان، يسمح لكل الطوائف الإسلامية والمسيحية واليهودية بممارسة حياتها الدينية اليومية بشكل اعتيادي وبشكل طبيعي. لا يوجد لدينا عقدة في ذلك، ولكن للأسف إسرائيل هي التي تقوم بعرقلة ذلك وخلق عراقيل وصعوبات وسيطرة على المقدسات الإسلامية والمسيحية. ونحن نشاهد الغطرسة ودخول الجيش الإسرائيلي وقطعانه إلى ساحة المسجد الأقصى وإلى الكنائس وإلى آخره. لذلك نحن لا توجد لدينا عقدة في مسألة أن تكون المدينة مسموح لممارسة هذه الديانات السماوية الثلاث. Berdasarkan data dari Civic Coalition of Jerusalem, hingga kini populasi Yerusalem sekitar 800 jiwa. Penduduk Israel mencapai 542 jiwa dan penduduk Palestina 324 jiwa. Meskipun warga Palestina di Yerusalem semakin sedikit dan hanya tersisa 37% dibandingkan tahun 1967, Palestina tetap akan memperjuangkan kedaulatan negaranya. Vina Nabila, Jakarta. Nah, bagaimana, sudah dilihat kan videonya? Nah, video itu menjelaskan tentang konflik antar Palestina dan Israel. Nah, konflik itu sudah terjadi sejak lama seperti yang Ananda tahu semua. Bahkan beberapa tahun terakhir, bahkan sampai sekarang pun masih ada perseteruan. Nah, di situ bisa termasuk konflik antar negara. Karena ini memperebutkan salah satu wilayah di sana. Israel mengklaim itu milik Israel, kemudian Palestina juga mengklaim itu milik dia, wilayah itu, dan terjadilah perseteruan di sana. Dan terjadilah konflik antar negara. Sekarang kita masuk ke pengertian konflik. Tadi Ananda sudah melihat videonya, dan sekarang kita akan masuk ke materi kita selanjutnya. Pengertian konflik. Konflik itu berasal dari bahasa Latin yang terdiri dari dua kata. Yang pertama, yang berarti bersama, dan kata kedua adalah yang berarti benturan. Dari dua kata tersebut, kita disimpulkan bahwa konflik dalam kehidupan sosial itu adalah benturan kepentingan, keinginan, pendapat, dan lain-lain yang paling tidak melibatkan dua pihak atau lebih. Nah, itu adalah pengertian secara bahasa. Sekarang kita masuk kepada pengertian menurut para ahli. Nah, di situ tertulis ada Robert M.Z. Lawang yang mengatakan bahwa konflik adalah perjuangan untuk memperoleh hal-hal yang langka seperti nilai, status, kekuasaan, dan sebagainya, dengan tujuan tidak hanya memperoleh keuntungan, tetapi juga untuk menundukkan pesaingnya. Konflik terjadi karena benturan kekuatan dan kepentingan antara satu kelompok dengan kelompok lain dalam rangka memperebutkan sumber-sumber kemasyarakatan yang terbatas. Kemudian ada yang menurut Kartono, konflik merupakan proses sosial yang bersifat antagonistik dan terkadang tidak bisa diserasikan karena dua belah pihak yang berkonflik memiliki tujuan, sikap, dan struktur nilai yang berbeda, yang tercermin dalam berbagai bentuk perilaku
perlawanan, baik yang halus, tersembunyi, tidak langsung maupun secara langsung. Jadi intinya sama saja bahwa konflik itu adalah benturan atas bedanya kepentingan. Jika terjadi perbedaan kepentingan, maka itu akan terjadi konflik. Semua orang dapat terlibat konflik. Ada konflik antar individu dengan individu, ada konflik kelompok dengan individu, ada kelompok dengan kelompok, dan juga ada yang lebih luas, yaitu konflik antar negara, antar bangsa. Kita masuk kepada faktor penyebab konflik. Apa-apa saja faktor penyebab konflik itu? Faktor penyebab konflik itu ada 4. Yang pertama adalah perbedaan individu. Contohnya adalah seperti misalnya kita hidup bertetangga. Nah, tetangga sebelah rumah kita itu suka dengan dangdut dan kita tidak suka dangdut. Nah, ketika tetangga kita itu menghidupkan musik dangdut, maka kita akan merasa terganggu dan itu bisa menimbulkan yang namanya konflik. Kemudian yang kedua adalah latar belakang kebudayaan. Kelompok kebudayaan memiliki nilai-nilai dan norma-norma yang berbeda di setiap daerahnya. Nah, contohnya di Padang misalnya kita, kalau mengirikan angkot dengan tangan kiri itu nggak sopan. Atau nanti supir angkotnya itu akan marah kepada kita. Kenapa kita mengirikannya dengan tangan kiri? Itu tidak boleh. Sedangkan di Pulau Jawa atau di luar Padang kebanyakan mengirikan angkot boleh dengan tangan kiri. Nah, itu tidak akan menjadi masalah. Tapi kalau di Padang itu akan menjadi masalah dan akan menimbulkan konflik. Dan yang ketiga adalah perbedaan kepentingan. Adanya perbedaan kepentingan. Nah, contohnya saja, misal ada pembangunan jalan tol. Nah, di sini adanya perbedaan kepentingan antara masyarakat sekitar dengan pemerintah. Kenapa? Karena masyarakat menginginkan sawah-sawah mereka tetap ada untuk memenuhi kebutuhan mereka, sedangkan pemerintah memiliki kepentingan untuk mempermudah jalan ke suatu tempat. Seperti itulah kira-kira. Nah, di sana ada perbedaan kepentingan antara masyarakat dengan pemerintah. Selanjutnya yang keempat adalah perubahan nilai-nilai yang cepat. Jika perubahan itu terjadi secara mendadak, maka akan menimbulkan shock pada masyarakat dan akan membuat masyarakat itu terkejut dan akan menimbulkan konflik. Pada saat virus COVID-19 ini ada yang namanya sudah diterapkan di beberapa wilayah, itu namanya PSBB, pembatasan sosial berskala besar. Nah, di sini dilakukan di beberapa wilayah terlebih dahulu. Untuk seperti misal contohnya itu di Jakarta. Jakarta sudah ibu kota kita, ibu kota negara Indonesia, sudah menjalankan yang namanya PSBB. Nah, itu tidak keseluruhan secara Indonesia, tapi hanya di beberapa wilayah terlebih dahulu. Kenapa? Karena agar masyarakat itu bisa mempelajari bagaimana sih PSBB itu, apa sih, agar masyarakat itu bisa mengkaji terlebih dahulu. Apa sih PSBB itu? Bagaimana sih PSBB itu, gitu kan? Nah, seperti itu. Sehingga nanti tidak akan menjadi terkejut bagi masyarakat ketika di Indonesia, di seluruh Indonesia terjadi PSBB. Nah, contohnya di Padang sekarang pada tanggal 22 April telah terjadi, sudah diterapkan PSBB. Nah, di sini karena kita sudah belajar dari Jakarta dan daerah-daerah yang lain sudah menerapkan PSBB, kita bisa tahu bagaimana PSBB itu, apa yang harus dilakukan ketika PSBB, bagaimana keluar, kalau kita ingin keluar bagaimana. Nah, kita masuk kepada macam-macam konflik. Nah, macam-macam konflik yang ada di sekitar kita. Nah, macam-macam konflik itu ada 4. Yang pertama itu adalah konflik antar agama. Nah, bagaimana sih konflik antar agama ini? Seperti yang kita tahu bahwa di Indonesia itu ada 6 agama yang diakui. Nah, itu memungkinkan terjadi adanya konflik. Karena berbeda agama itu juga akan menimbulkan konflik.
Contohnya seperti pembakaran gereja atau juga banyak masalah yang ada di Indonesia yang berkaitan dengan agama. Jadi intinya konflik antar agama itu adalah konflik antar agama yang lainnya, misalnya Islam dengan Kristen atau Kristen dengan Konghucu, Hindu dengan Buddha. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya adalah konflik antar suku. Tentu kalau konflik antar suku pasti akan terjadi antara suku bangsa yang satu dengan suku bangsa yang lainnya. Seperti yang ada di Indonesia, contohnya adalah konflik di Kalimantan yang dipicu oleh ketentangan etnis Dayak dan etnis Madura. Kemudian ada Maluku, juga Ambon, dan juga Poso. Nah, kita masuk kepada konflik yang ketiga adalah konflik antar kelas sosial. Nah, bagaimana konflik antar kelas sosial? Konflik antar kelas sosial ini terjadi secara vertikal, berarti ada atas dan bawah, berarti konflik antar golongan atas dengan golongan bawah. Contohnya bagaimana? Contohnya adalah dengan buruh dan majikan. Banyak kasus di Indonesia tentang adanya buruh menuntut kenaikan upah pada perusahaannya. Nah, itu termasuk konflik antar kelas sosial. Nah, yang terakhir adalah konflik antar negara. Nah, di sini seperti video yang di awal tadi, itu termasuk konflik antar negara. Kenapa? Karena dia melibatkan negara yang satu dengan negara yang lainnya, yang mana di situ ada Palestina dan juga Israel yang saling merebut suatu wilayah di sana. Mungkin hanya itu materi kita kali ini. Jika ada pertanyaan bisa disampaikan langsung melalui aplikasi pesan yang ada di handphone Anda. Kita masuk kepada kesimpulannya. Nah, untuk materi kali ini sudah selesai. Kita sudah membahas apa itu pengertian konflik, kemudian apa faktor penyebab konflik, dan juga macam-macam konflik. Nah, sedikit kita ulang apa sih itu konflik. Konflik dalam kehidupan sosial itu adalah adanya benturan kepentingan, pendapat, keinginan, dan lain-lain yang melibatkan dua pihak atau lebih. Nah, kemudian apa saja faktor penyebab konflik? Ada 4. Yang pertama, perbedaan individu. Yang kedua, adanya perbedaan latar belakang kebudayaan. Yang ketiga adalah perbedaan kepentingan. Dan yang terakhir adalah perubahan nilai-nilai yang cepat. Selanjutnya adalah macam-macam konflik. Macam-macam konflik yang ada di sekitar kita itu ada 4. Yang pertama adalah konflik antar umat beragama. Yang kedua adalah konflik antar suku bangsa. Yang ketiga adalah konflik antar kelas sosial. Dan yang terakhir adalah konflik antar negara. Nah, itu saja materi kita kali ini. Tetap jaga kesehatan, tetap di rumah. Jangan lupa baca buku, jaga kebersihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.